Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-zahirin. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, para ukhtinal karimah yang kami hormati, yang kami taati fatwa ugi dawuh-dawuhipun ingkang kula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos kepada panjenenganipun Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Tapung Hulu yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Camat Tapung Hulu, Bapak Kapolsek Tapung Hulu, Bapak dan Ramil Tapung Hulu yang kami hormati dan mudah-mudahan selalu dijadikan pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, dijauhkan dari sifat yang zalim, mampu memimpin dengan makmur. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Intan Jaya, wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa soho ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Intan Jaya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara dan seluruh keluarga besar panitia masyarakat Intan Jaya, yang mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia dan warga masyarakat Intan Jaya selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragame anyar-anyar. Wabil akhos kepada sahibul wilayah, tuan tanah, tuan rumah, Bapak Haji, Ibu Hajah, moga-moga hidupnya selalu berkah. Para pengusaha, bos-bos sawit yang hidupnya dermawan, tidak pernah pelit, mudah-mudahan sugih sawah, sugih duit. Kalau pelit maka anunya kecepit, anu drijinya. Wabil akhos kepada seluruh para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan-perawan muga-muga cepet dapet suami, sing joko-joko ndang cepet rabi, sing dudo rondo enggal uli ganti, sing tua-tua muga-muga cepet dapet rezeki enggal berangkat haji. Allahumma. Kepada keluarga besar Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama MWC Kecamatan Tapung Hulu, wabil akhos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser, rekan Denwatser yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ibnu IPPNU, santri putra santri putri Karang Taruna, remaja-remaji Masjid Musola di Desa Intan Jaya, wabil akhos kepada Jamaiyah Solawat, Jamaiyah Rebana, Jamaiyah Maulid Sintuduror yang kami banggakan, sing sami jumeneng ngadeg, moga-moga imannya pada jejeg, sing pada lenggah geliasah, sing pada ahli ibadah, yang lagi sakit hilang sakite,
yang lagi meriang ilang meriange, sing lagi lara untuk ilang larane, dikasih sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada satu ungkapan bahwa adz-dzahru dalatal alal batin. Yang namanya perilaku adalah cerminan dari isi hati. Ternyata uang mempengaruhi nada bicara, ilmu mempengaruhi gaya berbicara, dan adab mempengaruhi etika berbicara. Saya dipertemukan dengan Bapak Syamsul Arifin, Ketua Panitia. Dengan andap asornya, beliau menjemput saya di bandara dan beliau berkata, mumpuni jangan kaget ngaji nang tengah alas. Walaupun hutan alas, tapi kami warga masyarakat Intan Jaya adalah kota di tengah hutan. Kami hanya 800 kakak desa terkecil, tapi jangan khawatir, kami adalah warga masyarakat yang selalu guyup rukun dan menjunjung tinggi adab dan syariat. Saya minta tepuk tangan dulu untuk panitia penyelenggara yang keprok utangnya lunas kabeh, yang aminnya keras utangnya banyak. Moga-moga rezekinya yang barokah. Amin Allahumma. Saya belajar pertama kepanggih dengan warga masyarakat desa Intan Jaya adalah begitu andap asor dan tawadu. Maka ketua panitia Pak Syamsul Arifin, mohon izin perkompincam Pak Kepala Desa. Ketua panitia itu ibarat lidi. Lidi kalau orang Provinsi Riau nyebutnya apa ya? Bentar, saya tanya orang Riau. Ini orang Riau apa orang Jawa? Mohon izin boleh saya sambil berdiri nggih ngapunten. Mohon izin boleh sambil berdiri nggih ngapunten. Biar saya cek suara dulu sampai belakang sana. Assalamualaikum. Yang ngaji di sebelah kanan, ada yang ngaji di pertengahan. Tenang saja, walaupun ngajinya gelap-gelapan, justru kalau ngantuk ora kewenangan. Tapi kebangetan jauh-jauh saya dari Jawa Tengah datang ke sini ditinggal ngantuk kebangetan. Gedang kluduk godonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluduk dipangan uler, wong ngantuk mangak karo. Hari ini menunjukkan pukul 8:01. Berarti ngajinya nggak usah lama-lama. Kita harus buat kesepakatan. Ngaji pun harus pakai akad yang jelas. Ini ngajinya kira-kira mau sebentar apa lama? Sedelon apa sing suwe? Jawa kabeh. Suwe. Sekedap napa dangu? Ukuran dangu lamanya orang Intan Jaya ngaji sampai berapa jam? Jam berapa? Jam 2. Jam 2 subuh. Masya Allah. Saya naik jam 9:15, turunnya jam 2 subuh. Berarti ngajinya 3,5 jam. Itu ngundang apa ngontrak? Ya Allah ya Rahman. Mohon izin Pak Camat, Pak Camat. Pak Camat hadir ini. Yang mana Pak Camat? Masya Allah kecil-kecil cabai rawit. Mohon izin Pak Camat, saya hendak bertanya, kalau di Kecamatan Tapung Hulu, adakah
mubalik ceramah sampai 3,5 jam. Ada Pak Camat? Oh ya, senyumnya beliau mencurigakan. Saya tanya sama kepala desanya, yang mana Pak Kepala Desa? Alhamdulillah, melihat Pak Kepala Desa sepertinya orang Melayu. Betul? Oh, orang Jawa, tapi bajunya kayak Upin Ipin. Persis pengantin sunat ini. Mohon izin Pak Kades. Di desa Intan Jaya ada kiai ceramah sampai 3,5 jam. Ada. Beliau ngangguk, tapi ngangguknya pun jawab boten, kuatir ngesuk nggak dipilih lagi. Jawab ada, jelas ngapusi karo mumpuni. Jadi ini kesepakatan ada di Intan Jaya, mubalighah ceramah sampai 3,5 jam. Ada? Ada? Oh, kiai siapa itu? Siapa? Nyong. Ngaji sampai 3,5 jam. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Membawa manfaat, membawa barokah. Amin Allahumma. Sehebat apapun camatnya, sedisiplin apapun kapolsek dan ramilnya, secerdas apapun kepala desanya, sesugih apapun ketua panitianya, kalau cuman berjuang sendiri ibarat lidi. Bahasa Riau asli lidi. Ya udah, saya tanya sama orang Intan Jaya sebelah kiri. Assalamualaikum. Sebelah kiri, halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack napa mboten? Ada yang nggak kebagian? Mulane mangkate singgas. Tenang, walaupun nggak kebagian snack, di dalam sarah kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan barang siapa meja rumahnya nggak pernah kosong, minimal ada 2 toples isi jajan yang enak, ada yang bertamu ataupun tidak ada yang jadi tamu, tapi kalau mejanya ada toplesnya, maka setiap pagi malaikat rahmat datang ke rumah panjenengan memberikan keberkahan untuk orang-orang yang suka nyuguh tamu. Allahumma. Maka walaupun di sini Intan Jaya jenengan ada yang nggak kebagian snack, tapi di rumah masing-masing mejanya diisi top, tapi jangan toples kos, toples sana isine aja malah isine toples rengginang memes. Kasihan malaikatnya makan jajan alot. Maka walaupun gak kebagian snack tetap semangat gitu nggih. Ikhlas gitu nggih. Menurut orang Intan Jaya, lidi itu disebut apaan? Dalam biting. Bentar. Ini baru mulai udah mumet ini. Tapi ya nggak apa-apa, namanya at-tafakkaru sa'atan khairu min alfi raqatin. Orang mau mumet mikir sesaat itu lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi maaf, kalau di tempat saya Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, lidi itu maaf bukan biting. Soalnya biting sama giting adalah satu ungkapan yang hampir sama tapi beda maknanya. Kalau biting adalah sodo lenjerang yang dipotong-potong kecil, diruncingkan ujungnya, biasa kanggo mincuk tumtuman nogosari dan lain sebagainya. Itu namanya biting. Ada yang hampir sama nyebutnya giting. Yang pakai rin, pakai g, giting adalah masa yang biasa nyoblos
untuk masyarakat yang biasa milih kepala desa. Tapi di sini saya tidak akan berdebat dengan Anda masalah giting ataupun biting. Saya tanya, lidi menurut orang Tapung Hulu nyebutnya apa? Dalam next saja kita nggak nenyong. Kalau sodo berarti wong Jawa Timuran. Sada, sodo, lidi. Kalau cuman satu lenjer, walaupun akas, walaupun tebel, gak bisa buat neplok laler. Jangankan neplok laler, buat nyapu aja gak bisa. Mung wak wik, mung wak wik toh. Tapi kalau sodo hanya satu lenjer, diibaratkan orang kaya untuk mengadakan pengajian hari ini. Kalau Pak Syamsul Arifin berjuang seorang sendiri, gak mungkin pengajian sesukses dan semeriah ini. Kalau cuman satu lenjer yang namanya sodo, gak bisa buat neplok laler. Sesugih apapun ketua panitianya mengadakan pengajian hari ini, ya wakwik toh. Tapi kalau lidi, sodo dikumpulin jadi satu, bunyinya bukan sodo lagi. Monine dadi sat. Lidi kalau pirang-pirang lidi kemudian diikat jadi satu, bunyinya bukan lidi lagi. Bunyinya jadi sat. Kalau lidi sodo udah jadi sapu, jangankan neplok laler, dalan sedawan-dawan Intan Jaya bakalan bersih dirampungakan pakai sapu odo. Persis pengajian hari ini dari kabupaten sebelah ikut hadir, pejabatnya semangat, kiainya membimbing, masyarakatnya sing ayu, sing ganteng, sing sugih banget, semuanya ikut berpartisipasi. Prentil ana sing urun 15.000, prentil ono sing urun 50, prentil ada yang urun jutaan rupiah, prentil ada yang cuman datang ora urun babar blas ya ada. Oh, nggak usah kecil hati. Yang cuman sekedar datang, walaupun nggak ikut patungan, namanya ikut berkontribusi, derek amar ma'ruf nahi mungkar. Maka pengajian hari ini seluruh elemen masyarakat Intan Jaya ikut berpartisipasi. Bayangkan, panggungnya duit, backgroundnya duit, sound systemnya, tendanya, shootingannya, snacknya, rebananya, mumpuni. Emangnya gue wanita apa? Kalau masyarakatnya nggak guyup rukun, belum tentu Allah merahmati pengajian hari ini. Maka Gusti Allah ngendikaaken, ul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat dan karunia-Nya Gusti Allah kalau dibandingkan dengan harta yang kita kumpulkan, tentu jauh lebih besar rahmat dan karunia-Nya Gusti Allah. Maka datang panjenengan di sini masih bisa diberikan kaya. Kita hari ini sugihnya luar biasa. Kenapa disebut sugih? Karena laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang disebut sugih, yang disebut kaya menurut Kanjeng Nabi bukan dari pangkatnya, bukan dari hartanya, tapi sugih menurut Kanjeng Nabi orang yang paling ayem hatinya, orang yang paling tentrem hidupnya. Insya Allah Intan Jaya wong sing paling sugih sengalam jagat raya. Datang kita di sini sebagai orang kaya. Gimana nggak kaya, irung masih bisa bekan, mangsluk metu orang majek orang bayar, meripat bisa keyip orang mawin dadak nyeklek saklar. Sugih enggak?
Ini namanya sugih. Tangan masih bisa ditekuk, kaki masih bisa ditekuk. Ini tangan kaki bisa ditekuk, ditekuk kon padang lakoni sujud. Bayangkan kalau Allah kasih kemiskinan sama kita, tangan gak bisa ditekuk, kaki gak bisa ditekuk. Kalau tangan kaki gak bisa ditekuk, ya Allah, sampean rumah tangganan manuke nganggur. Loh, bentar. Jangan saya dianggap vulgar ini. Tadi sudah diawali dengan at-tafakkaru sa'atan khairum min alfi raqatin. Wong gelem mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Mari kita mumet bareng-bareng. Gini Pak, saya mau ngajak mumet. Ada hewan namanya tengu. Bentar. Bahasa Indonesianya tungau kalau nggak salah. Kalau orang Cilacap nyebutnya tengu. Sebentar, Ibu tahu tengu nggak? Bapak tahu tengu nggak? Tengu itu saudaranya kami tetep, adine kemerki, ponaane mrutu. Gak usah tanya tengu anaknya siapa. Tengu anaknya tengu. Tengu hewan sebegitu kecilnya kok bisa urip. Nek urip maaf, berarti manaku manak berkembang biak. Lah tengu kok manak ku sepira gede bekakase jajan. Lah kok manak berarti tengune meteng. Kalau tengune meteng maaf, bolongane gedene sepira kok nggone nglebokna ora kesasar. Lah tengu kok manak kok meteng berarti anak tengu lanang, anak tengu wadon. Kalau ada tengu lanang, ada tengu wadon, mungkin ada tengu gelem selingkuh ya. Lah urip konang kelek, pating selempit, pating selesep. Lah hidupnya di ketiak kok ambekan. Napas Pak. Kalau napas dia punya tenaga. Kalau dia punya tenaga berarti makan. Kalau tengu makan, bayangkan sampai tengu saja nggak keliwatan dapat rahmatnya Gusti Allah. Lah kok kita dikumpulkan hari ini, bisa datang di sini, Anda sampai kecil hati bahwa ternyata nggak ikut patungan jadi malu, duduknya di belakang. Katanya yang di depan yang patungannya paling gede. Padahal Anda datang di sini saja namanya ikut berkontribusi, derek amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi pas saya diiring-iring ke sini, ya Allah ya Rahman, Pak Camat, Pak Kapolsek pada Ramil, ternyata banser di sini sehat-sehat. Sikutnya lancip-lancip. Pokoknya kayak pas pampresnya presiden pokoknya. Pas saya datang di sini ada bapak-bapak kepingin lihat mumpuni dari dekat sambil ngerokok, ikuti sebelah. Kang, apa? Aku kerungu-kerungu mumpuni durung kayu rapi ya kan? Betul, beneran. Saya malah lagi mikir besok yang jadi suaminya mumpuni sing kayak ngapa ya kan? Kayaknya si jadi suaminya mumpuni sampai aku berkatokan ya kan? Datangnya aja ikut berkontribusi. Soalnya apa? Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah gemes banget sama Raja Namrud. Saking gemesnya Nabi Ibrahim sama Raja Namrud, kalau sudah diingatkan untuk taubat nyembah sama Gusti Allah, ternyata Raja Namrud malah nyembah patung, nyembah berhala. Sehingga diam-diam satu ketika
Nabi Ibrahim masuk ke kerajaannya Raja Namrud dengan membawa kampak. What is a kampak? Kampak is a wadung. What is a wadung? Wadung is a perakul. What is a perakul? Dalam. A bell. Bell. Oh, belepak tukang kayu. Sing cokang go mlatoki suluh. Oh iya, cara sini bel. Jadi kalau di Cilacap, kampak besar itu disebutnya wadung. Cara orang sini apa nyebutnya? Dalam kampak. Ya kampak, orang Melayu nyebutnya kampak. Siap, oke lah. Kalau ya saya ngikut aja. Soalnya biar ini bahasanya juga paham. Saya khawatirnya kalau mutlak pakai bahasa Jawa, ada orang asli Riau, ada orang asli Medan, ataupun tetangga kampung orang Batak ikut ngaji. Kalau pakai bahasa Indonesia kan sedikit agak paham, nggih Bung nggih? Nggih Bung nggih? Ya udah, ini mau pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, apa mau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Bro Perbana nantang perkara. Saya disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches the language, which has given grace so we can get together on the Intan Jaya, our beloved. My peace dwells on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently forget Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dunya hatal akhirah. Allahumma. Sampai amin emang tahu artinya? Berhubung nggak bisa bahasa Inggris, saya ini bahasa Inggrisnya juga mung-mungan, jadi bahasanya campur sari gitu nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Wadung alias the kampak. Diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kerajaannya Raja Namrud sambil bawa kampak. Ternyata Raja Namrud lagi berpesta ria bersama bala tentaranya. Kesempatan Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung sesembahannya Raja Namrud. Kapruki kabeh. Bros. Dan ternyata kampak yang telah buat menghancurkan patung-patung yang lain dikalungkan ke patung yang paling besar. Nabi Ibrahim langsung minggat supaya nggak kewenangan sama Raja Namrud. Tapi ternyata setelah Raja Namrud selesai di dalam berpesta, masuk ke kerajaan, kaget bukan main, karena ternyata patung-patung sesembahnya sudah hancur berantakan. Raja Namrud ngomong, mesti ge polai Ibrahim nih. Wong sekampung ge sing sengit karo nyong Ibrahim dok. Angger cara iki serabu sedhi ngapurani maning. Prajurit, goleti Ibrahim nganti ketemu. Nek wis ketemu syarat kawang ngene, larak kawang ngene, kita sidang bareng-bareng. Anjih, sendiko dawuh Raja. Ini sih lagi cerita serius, Pak. Ini mode saya paling serius tuh. Bapak ketawanya ngenyek banget dari nyong. Nang arep dewe. Ketawanya ngajak emosi. Ini sih udah paling serius, Pak. Akhirnya prajuritnya Raja Namrud nyari Ibrahim sampai ketemu. Di seluruh penjuru negeri dicari, ora ketemu. Bareng masuk ke kampung, ketemu nang ngisor sawitan Intan Jaya. Tapi Intan Jaya sono padang pasir. Setelah ketemu betul tuh oleh prajurit, Nabi Ibrahim diseret, dilarak, dibawa ke kerajaannya Raja Namrud, kemudian disidang. Raja Namrud tanya, Ibrahim, bilang ke patung-patungku hancur kabeh, mesti iki polahmu, ngaku bae sekarang. Apa jawaban Ibrahim? Loh Raja, jangan asal tuduh.
Ini patung-patung bukan saya yang menghancurkan. Lihat tuh, patung sing gede dewek kan malah kalungan kampak. Ih, jangan-jangan tadi patung sing gede dewek nembe ngamuk dean. Ini Nabi Ibrahim cabang Cilacap. Jadi ada buasan dean. Jangan-jangan tuh patung yang paling gede nembe ngamuk dean. Coba tuh patung yang gede dewek ditakoni gelem jawab bapura. Ngarang maning gua Ibrahim. Ana patung-patung kon gelem ngomong. Nah, itu tahu patung aja nggak bisa ngomong, ngapain disembah? Kan saya udah ingatkan. Mari kita tobat nyembah maring Gusti Allah Azza wa Jalla. Ngapain nyembah haring patung raja? Akhirnya Raja Namrud bukannya taubat malah semakin jengkel menjadi-jadi. Akhirnya nyuruh prajuritnya supaya bikin api unggun di tengah lapangan. Api unggunnya dibikin tuh. Genine sampai mulade. What is a mulade? Bahasa Indonesianya berkobar-kobar. Bahasa Intan Jaya mulat-mulat, kurang gede. Wong prajuritnya Raja Namrud deketin sampai jarak 5 meter aja nggak kuat, saking gedenya jadi mulade pakai olah kubro. Kalau cuma mulat-mulat kurang gede, mulade pakai olah kubro. Saking gedenya api unggun yang dibuat prajuritnya Raja Namrud, panasnya luar biasa. Sehingga prajuritnya Raja Namrud membuat ketapel. What is a ketapel? A pelintang. Ini nggak saru, Bu. Gimana tergantung niat ngomongnya aja. Makanya kita kudu belajar sama orang Bali. Orang Bali, Pak, kalau manggil laki-laki pakainya beli. Tulisannya B langsung L terus I. Beli. Kudu cepet tuh ngucapnya. Beli. Sedemikian rupa ngucap pelintang. Maaf, tulisannya P langsung L terus I. Beli. Gak boleh telat. Loh, Indonesia itu ada 720 bahasa yang berbeda. Jadi kita kudu harus memahami. Jadi maaf ya Pak, kalau ada orang Riau asli ataupun bukan dari suku Jawa, di daerah Jawa ngucap ketapel itu pelintang. Tapi tadi hampir salah paham, saya disebut katanya saru. Padahal tulisannya P langsung L terus I. Beli. Yang penting cepat ngomongnya, beli. Pelintang. Nih kalau begini ngajinya sampai jam 2 subuh beneran nih. Ngebahas beginian aja rame banget. Beli. Pelintang. Prajuritnya Raja Namrud bikin pelintang, Nabi Ibrahim ditaruh di tengah. Ketika mau dimencolotkan, begini jadinya Pak. Kalau orang Cilacap disuruh ngomong bahasa Indonesia, sampai ketemu ada bahasa dimencolotkan. Apa itu namanya ya? Kalau orang bikin ketapel kan pelurunya itu dimencolotkan. Dilempar kan kalau dipegang Pak. Wong ini dilontarkan. Ngapain dimencolotkan? Nabi Ibrahim ditaruh di tengahnya ketapel, hendak dilontarkan ke kobaran api yang tengah mulad. Seluruh yang namanya hewan nangis. Semua hewan pada Kenapa nangis? Karena pikiran hewan bahwa kalau Nabi Ibrahim sampai dibakar hidup-hidup, maka akan mati dan kemudian siapa yang melanjutkan Islam? Yang akhirnya seluruh hewan pada nangis kecuali hewan namanya cicak.
Cicak malang guyu kepingkel-pingkel, ketawa bahagia gembira melihat Nabi Ibrahim akan dimencolotkan ke tengah kobaran api. Ini yang namanya sifatnya cecak, Pak. Yang lain hewan pada nangis karena ternyata tahu kalau Nabi Ibrahim sampai meninggal dunia wafat, siapa yang mau melanjutkan agamanya Gusti Allah? Tapi ternyata cicak guyang-guyu ketawa-ketawa karena melihat Nabi Ibrahim hendak dibakar. Kita sudah tahu. Maaf, cicak itu di dalam ketawa lihat Nabi Ibrahim mau dibakar, sampai cicak itu niupin api supaya apinya itu berkobar tambah gede. Dengan demikian kita simpulkan cicak niupin api gak mungkin ada pengaruhnya, Pak. Sekuat tenaga karo ngeden san gawe. Ibu pernah lihat cicak lagi ngeden apa enggak nih? Sama. Tapi bayangkan, Pak, cicak niupin api supaya berkobarnya tambah gede, nggak ada pengaruhnya. Tapi kita tahu cicak di pihaknya siapa dan cicak mendukung siapa, kita tahu. Maka akhirnya hanya cicak saja yang tidak mendukung hewan lain untuk berdoa untuk keselamatannya Nabi Ibrahim. Ada hewan teleweran eluh sambil menangis ingin menolong Nabi Ibrahim. Siapa? Manuk emprit. Burung emprit sambil nangis dia terbang ke tengah danau. Dia ambil air, disimpanlah di paruhnya. Setelah disimpan di paruh, burung emprit ini terbang lagi ke kobaran api yang tengah mulad. Disiramkanlah air di dalam paruhnya untuk nyiram api yang sedang berkobar. Cerita Pak, saya udah pusing cari bahasa, masih diketawain pula. Nih. Burung emprit kan paling cuman sejempol kakinya jenengan, Pak. Berarti kan paruhnya cuman sejentik. Ya masa iya bunyinya nyiram air biur ataupun sor, kan gak pas. Berarti kalau manuk emprit nyiram air ke kobaran api bunyinya cerut apa cerut? Cerut apa cerit? Kalau cerut nanti jadi manuk emprut. Kalau cerut jadi manuk emprut. Berarti paling pas cerit kan emprit, Pak. Ini udah pusing banget saya cari bahasa, Pak. Disiramkanlah air di paruhnya ke dalam kobaran api, mak cerit. Ambil air lagi dari danau, siramkan lagi, cerit. Ambil lagi dari danau, siramkan lagi. Pokoknya cerat-cerit mulu tuh burung. Tapi ternyata jenengan aja ketawa. Cecek lewi kemakalan kepingkel-pingkel. Tapi tenang, ketawanya jenengan sama ketawanya cicak beda. Ketawanya jenengan karena ketawa kagum. Ada hewan ciptaan Gusti Allah begitu pintar dan cerdas, tapi ketawanya cicak malah ngecek, menghina ama manuk emprit. Apa kata cicak? Walamprit emprit. Mikir, telihmu sepira, genine gune mulad kayak ngapa? Kuwi nggone tracrit sampai dina kiamat nggak mungkin itu api bakal mati. Dadah, sini duduk di sebelah saya. Kita nonton bareng-bareng Ibrahim akan gesang rumpeng jadi areng. Begitu kata cicak. Apa jawaban emprit? Cecek. Iya, aku mikir. Iya, aku sadar. Saya pun paham sampai hari kiamat pun ini api nggak mungkin bakal mati oleh saya sendiri. Tapi setidaknya seenceritan banyuku besok di akhirat buat saksi. Saya ngedukung siapa, saya membela siapa, dan saya di dalam golongan seperti apa. Allah paham saya di pihak siapa. Begitu kata emprit. Tapi ternyata ketika Nabi Ibrahim tetap dicemplungkan ke kobaran api yang tengah mulat-mulat,
Oleh karena kuasanya Allah, atas nama iman takwanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sama sekali Nabi Ibrahim tidak pasah dimakan api, maka dijadikanlah api ini dingin bagai es ketika Nabi Ibrahim dicemplungkan ke kobaran api. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa masyarakat di Intan Jaya, walaupun betul-betul satu desa kecil hanya 800 kakak, tapi seluruh elemen masyarakatnya ikut berjuang. Cerit urun 15.000, cerit urun 50, cerit urun jutaan rupiah, cerit cuman datang gak ikut urun. Lah, rawuh Anda di sini Pak, ikut berkontribusi derek amar ma'ruf nahi mungkar. Soalnya apa? Bayar bensin, modalnya banyak jenengan datang ke sini. Betul? Betul? Bayar angkot, bayar bis, belum bayar bensin, anak beli cilok, beli pentol, beli lato-lato. Tuh bunyi terus dari tadi. Pertama denger lato-lato saya kira suara tekek. Orang Jawa ada satu ungkapan, kalau bunyi suara tekek ada yang bilang tekek 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 tekek, larat. Tekek 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 tekek, sugih. Tekek 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 tekek, melarat. Habis itu terus nggak ada sepi, saya tekek 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 tekek, jebule bocah dolanan lato-lato. Loh, maaf. Anda beli jajan buat anak, sampai hari ini jauh-jauh kita kedatangan tamu dari negara Rusia. Tuh, Marsha and the band. Ikut ngaji, Pak. Tuh, ada angsa selang bebek ikut ngaji. Dari negara Jepang Doraemon pun ikut datang, Pak. Ikut berkontribusi. Bakulnya dapat duitnya, jenengan dapat bentuk barangnya. Ini namanya sodakoh. Seentritan rawuh di sini namanya ikut berkontribusi syiar Islam. Jangan Anda pikir bahwa jenengan di sini nggak ikut patungan, ikut hadirnya saja kita sudah belajar jadi emprit. Yang terpenting jangan jadi cicak, Pak. Siapa itu cicak? Wis meluru ora, ngerewangi ora, dateng enggak, maido. Cicak itu. Pak Camat tahu bahasa maido enggak? Dengan ini bikin bahasa susah dicerna. Maido ini ngomong jelek, iya. Siapa yang ngomong jelek? Cicak. Cicak donga dari pagi, ya Allah, moga-moga engkau bengi udan sing terus banget ya Allah. Itu cicak tuh. Yang lain panitia berdoa supaya nanti malam dipasi terang, jangan hujan terlebih dahulu. Sampai tadi Pak Samsul Arifin ngaku udah ngelempar sempak ke genteng, Pak. Katanya biar nggak hujan. Tapi cek doanya, ya Allah, engkau bengi udan sing deres banget ya Allah. Biar pengajiannya yang datang jarang. Itu cicak itu. Walaupun cuman gerimis, tapi cicak doa begitu kita tahu tuh. Cicak ngebela siapa, ngedukung siapa, tapi nggak ada yang doa begitu. Semuanya doa biar terang. Ketika hujan pun mudah-mudahan hujan yang bawa barokah. Amin Allahumma. Jangan jadi cicak, wis meluru nora, patungan enggak, ikut datang enggak, tapi ngomongnya jelek, itu namanya sifatnya cicak. Maka Kanjeng Nabi mengatakan sifatnya cicak ini kena laknat oleh Gusti Allah. Maka yang namanya ngebunuh cicak hukumnya sunnah. Tapi walaupun ngebunuh cicak hukumnya sunnah, aja dino-dino gaweane mateni cicak, Bu. Beda lagi niatnya. Maksudnya ngebunuh cicak hukumnya sunnah adalah kita semuanya ngebunuh sifatnya cicak. Apa sifatnya cicak?
diantaranya sifat cicak kena azabnya Gusti Allah. Cara bahasa Cilacap kena bendune Gusti Allah. Yang pertama disebut al-kibru minal fuqara. Saya ulang. Sifatnya cicak yang pertama al-kibru minal fuqara. Tulis. Bu. Assalamualaikum. Ibu bawa buku apa enggak? Kebiasaan. Sebelah belakang sana. Assalamualaikum. Sallu ala Nabi Muhammad. Panitia bisik-bisik suruh ditambah waktunya, jangan sampai jam 2 tapi sampai jam setengah 4 pagi. Begitu ya Pak Samsul Arifin ya. Mana orangnya sudah menghilang. Oh, ke belakang dulu. Oke. Ini betulan ngajinya sampai jam setengah 4 subuh nih. Masya Allah, ibunya kuat. Sampai jam 4 subuh kuat. Bapaknya sanggup. Oh, bapak sanggup, ibu kuat, saya nggak ikutan. Nafsi kalau begini ceritanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bawa buku apa enggak ya, Bu? Ah, kebiasaan. Bapak Gur. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku napa boten? Boten. Bawa pulpen boten? Ini saya tanya betulan loh Pak. Ulangi. Ini salah takun apa salah kerungu? Bapak-bapak gawa buku napa boten? Boten. Betul pulpen boten? Gak bawa buku tapi bawa pulpen. Mana pulpennya? Dalam pulpennya kejagongan. Bentar. Saya nggak nyandak pikirannya. Pulpennya kejagongan. Oh, kalau begini nggak bisa diterusin ini. Ya udah, yang nggak bawa buku pulpen nggak jadi masalah. Insya Allah. Tak mangke saya tidak ada niatan untuk mulang ataupun ngajari panjenengan, tapi niat kita eling-elingan. Insya Allah ini pun biasa disampaikan, hanya saja niki saya ulang apa yang jadi ngendikan kiai saya. Ipun menika Kanjeng Nabi mengatakan ada sifat-sifat yang kena bendu itu ya dibenci plus kena azab. Berarti niki sifat yang betul-betul seul adab dan tidak boleh dibukan. Tapi saya mendapatkan amanah dari panitia. Amanah ini saking Pak Kiai dan oleh beberapa panitia atas nama kesepakatan warga masyarakat. Begini amanahnya. Mohon izin, ini kan ngajinya sampai jam 4 subuh ya Pak. Nanti kan waktunya panjang, saya mohon izin ada waktu sebentar. Ini banyak banget Pak amanahnya nih. Jadi wajib saya sampaikan. Begini amanahnya. Mumpuni. Kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok jadi teman ya? Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Jamaiyah Masyarakat Mustami Intan Jaya. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ngisi kotak infak sodakoh jariah, duit sodakonya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh, mau ditarikin infak jariah begitu? Enggak lah, ini kotak infak jariahnya akadnya buat kangge apa gini?
Ya Allah, fitnah tuh. Ya, jauh-jauh dari Jawa Tengah tekan kene di fitnah. Ya Allah, ini kotak infak jariah untuk mobilisasi kegiatan jamiah ngaji di warga masyarakat Intan Jaya. Una beaplope mumpuni. Emangnya gue wanita apaan? Tega banget bapak ke ya Allah, mikir ke siapa sih ngomong? Ya nggak baper, soalnya mbok sampai salah informasi, apalagi nih banyak youtuber tuh kalungnya aja kayak kelonengan gentane sapi. Takutnya sampai salah informasi, dikiranya bisaronya mumpuni dadak ngiderna kotak infak. Ini khusus dari panitia minta keikhlasan hati untuk ngisi kotak infak jariah. Begitu ya informasinya ya. Nah niki punten maaf sebelum dilanjut lagi, kira-kira kalau ditarik infak sodako ikhlas napa mboten? Betul Pak. Sebelah kiri, ibu-ibu mohon izin, mohon maaf sangat dengan kerendahan hati, tidak mengurangi rasa hormat ini. Kalau di apa ya, dimintai sodako jariah kinten-kinten ikhlas betul? Betul, beneran ikhlas. Kalau ikhlas monggo ngerogoh sak dompet, yang nggak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya, besok gampang disarutangin. Monggo bapak-bapak silakan ngerogoh sakatok. Oh yang sarungan berarti ora katokan. Ya wis lah nggak apa-apa seserogo-rogonya. Tapi dimulai dulu dari saya. Saya juga kudu ngasih sodako jariah. Nanti kalau saya nggak ngasih sodako tersiar kabar katanya mumpuni Ustazah Jarkoni. Bisa ngajar ora bisa ngelakoni. Berarti saya kudu ngasih sodakoan juga. Oke, kotak infaknya mau muter sekarang apa tahun besok? Dalam gimana? Gimana Pak? Jangan salah paham, hari ini infaknya memang betul dari panitia mengucap untuk kegiatan majelis taklim dan mobilisasi kegiatan ngaji di desa Intan Jaya. Maka dimulai dari panjenengan sesuai dengan kemampuan. Saya harap panjenengan jangan merasa terbebani, saikhlas dan sak mampu panjenengan. Mudah-mudahan in ahsantum li anfusikum, nandur saya mesti bakal panen ingkang saya. Amin Allahumma. Saking kamu lorumin, pakai kotak infak muter, sinambit mocok solawat. Semoga kotak infaknya muter. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah. Wahada matlabi ya Nabi ya Rasul Lamma ya Nabi laka syafa'ah. Wahada matlabi ya Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, solbarnya tetap keliling. Ini untuk efisien waktu. Maka kami dari panitia keluarga besar masyarakat Intan Jaya mengucapkan sing maringi matur nuwun sangat, sing boten maringi kebangetan banget, sing etok-etok turu tak dongakna lemu kaya sapiku. Makasih. Hari ini Anda sodako berupa uang. Nanti Allah mengembalikan tidak selalu melulu bentuknya uang, tapi Allah bisa mengembalikan berbentuk badannya sehatnya walafiat, anaknya di pesantren soleh-solihah, anaknya qurrata a'yun, keluarganya adem ayem tentrem. Ini namanya sodako buat nolak bala, narik rizki yang gawa manfaat, gawa barokah. Allahumma amin Allahumma. Monggo kotak infaknya tetap berlanjut. Saestu hari ini panjenengan sedaya memberikan sodako menika kangge kegiatan
lan mobilisasi majelis taklim di desa Intan Jaya. Ini alhamdulillah direwangi dengan grup rebana perempuan-perempuan berdikari. Ini grup rebana dari dari tadi, ya Allah. Dari tadi jelek grup nang kono. Ora kok nyambut gawe ora ditabu-tabu. Karena sudah ngiringnya sholawat, ini saya sawer dulu biar tambah semangat sewu nih. Paringaken kami. Nggih, monggo matur sampeyan nggih dikasihkan grup rebana saweran dulu. Nggih, sami-sami ya Allah. Giliran nampak saweran gue nampani banter. Mohon izin Pak Camat, Pak Kapolsek, Bandar Ramil, Pak Kiai dan para tokoh tamu undangan, para masyayikh. Dengan bahasa saweran ini agak sedikit sensitif, maaf punten Bu. Saya menemukan bahasa saweran ini dulu tahun 2016 di satu majelis taklim ada bahasa saweran, maaf Pak. Saya tadi sudah menyebutkan Indonesia itu ada 720 bahasa dengan begitu kayanya yang namanya adat dan budaya serta tradisi. Maka maaf, saya pernah ngaji di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dengan bahasa yang sangat unik. Pertama kali saya dengar, ya Allah, ngomongnya aja ngajak gelut Pak. Soalnya maaf, Cilacap itu ngapak. Ngapak itu bahasa Jawanya agak kasar ketimbang orang-orang wetan Jawa Timuran. Tapi maaf nun sewu, saya sudah mengira bahasa ngapak itu kasar. Ada bahasa yang memang menurut kita kasar tapi menurut beliau-beliau tidak, ataupun kita nyebutnya bahasa kita halus, menurut beliau-beliau juga belum tentu halus. Pertama kali saya ngaji di Indramayu, Jawa Barat, Sunda ora, Jawa ora. Diajak ngomong bahasa Indonesia, saya nyampain agak susah di sana. Dan akhirnya pertama kali saya ngaji di Indramayu, beliau-beliau panitianya sangat bagus, niatnya saya. Bahkan saking lemesnya bahasa, mereka ngucap begini, mumpuni bukan kesel mangga geleleng. Hampir saya salah paham dengan bahasa orang Indramayu. Ternyata di Indramayu, geleleng itu artinya tiduran, istirahat, leyeh-leyeh, ngaso. Tapi kalau di Cilacap tempat saya, geleleng itu artinya iwak arep mati. Pertama kali saya dengar, saya ngebatin, ya Allah, ada tuh dari Cilacap ngaji di Jawa Barat, sih disuruh geleleng. Maka bahasa itu di Indonesia begitu banyak Pak. Dan kita harus memahami dengan tradisi, cuma dengan ilmu. Begini, saya pertama kali di Sawer itu di daerah Kulon, tapi saya nggak nyebutkan di Kulon mana Pak. Pertama kali di Sawer itu saya bingung. Saya lagi baca sholawat pas lagi di tengah-tengahnya tausiah. Saya masih ingat betul tuh, saya sholawatan begini. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin, dan seterusnya. Waktu itu suara saya masih bening banget tuh tahun 2016. Ya abis sekarang juga bening. Dan ternyata waktu saya lagi baca sholawat itu ada kesepuan, maaf ya saya nggak tahu, intinya pakai sorban, tiba-tiba datang ke panggung melemparkan duit 50 ribuan dua ke atas panggung makber. Saya biarkan dong, kalau dicungkan berarti buat saya, wong dicungkan juga enggak. Dan saya nggak tahu itu duit buat siapa, orang dilempar ke tengah panggung. Sampai sholawatnya selesai, tiba-tiba ada ibu-ibu yang nyeletuk begini, mumpuni gue dititor anu duit saweran. Duh, kaget sih ya, nyung di sawer. Saya pertama kali dengar saweran itu jujur rada tersinggung, orang saya datang buat ngaji. Tapi makin ngaji ke Kulon lagi, makin bervariasi model saweran Pak. Jadi kalau ada orang baca sholawat,
ataupun seorang qori'ah lagi baca Quran kok suaranya indah, sahibul hajat sudah menyiapkan duitnya yang gede-gede, eketan atusan di tali rafiah, diikat itu pakai tali rafiah, terus dikalungkan kepada mubalik-mubaleghnya atau qori'ahnya. Pak Camat gak usah ngerogoh dompet Pak Camat. Aduh kaget sih, kira mau nyawer. Canda Pak Camat. Dan saya lagi baca sholawat di panggung di daerah Kulon juga. Si dikalungi duit Pak. Itu duit yang udah diikat pakai tali rafiah. Saya mau langsung negur di situ, takut malu karena memang ditegur secara langsung. Dan akhirnya saya simpulkan bahwa ternyata adat mereka nyawer ini mengadaptasi dari Timur Tengah. Kalau ada orang baca Quran suaranya indah kemudian dikasih sodakoan. Cuma maaf punten, niatnya saweran ini adalah mengapresiasi supaya yang baca Quran ini juga jadi lantaran ngasih berkah, anak keturunan yang nyawer pun juga dapat ilmunya sang qori'ah. Begitu niat aslinya. Cuman ternyata makin kesini bervariasi model macam-macamnya. Dan yang sedang viral ini ada seorang qori'ahnya ini tentu perempuan, adab baca Quran tentu sudah berwudu. Kemudian kena apa kok yang nyawer mawi nggak pakai adab, nggak pakai akhlak yang baik, mawi duitnya harus diselipkan ke jilbab, bahkan sampai diawur-awurakan di atas sang qori'ah yang sedang baca Quran. Maka jangan saling menghakimi, tapi kita lihat dari sudut pandang keilmuannya. Menurut kitab Safinah di dalam sarahnya bahwa orang maaf nih punten, lagi masuk kakus ke toilet aja pakai adab Pak, apalagi megang mushafnya. Maka yang nulis ayat suci Al-Quran walaupun cuma nulis bismillahnya saja, tapi niatnya nulis buat bacaan, maka harus dalam keadaan suci berwudu. Tapi kalau ada orang nulis Quran itu buat niatnya kaligrafi, sekarang kan banyak tuh kaligrafi yang dipasang di lukisan kemudian ditaruh di tembok untuk pajangan, ketimbang majang yang macem-macem, mending majang kaligrafi. Kalau niatnya nulis buat kaligrafi, maka syukur dalam keadaan suci berwudu, tapi kalau tidak berwudu pun tidak masalah kalau nulisnya buat kaligrafi. Tapi kalau nulisnya niatnya untuk bacaan, maka harus dalam keadaan suci berwudu. Kemudian yang kedua, di dalam sarah kitab Safinah bahwa ternyata orang yang menyimpan lembaran duit di dalam mushaf Al-Quran ini disebut tahrur hormat. Tahrur hormat adalah orang yang hilang adabnya. Maka disebut al-kufru lalil maksiati. Orang yang berbuat maksiat belum tentu disebut kafir. Hilang sebagian imannya. Orang yang berbuat maksiat belum tentu disebut kafir atau hilang sebagian imannya. Tapi lakinnal kufru, yang namanya kafir itu adalah orang yang litarhir hormat. Tahrur hormat adalah orang yang hilang adabnya, hilang hormatnya. Kejadian Pak, ada orang bilang begini di pengajian, mumpuni nangkenya gake banget tuyul, saben oma pada kelangan duit. Akhirnya kemarin kita ngecek, ini tuyul ndase ireng apa tuyul namanya bentuk makhluk halus. Akhirnya itu duit kita simpen di dalam Al-Quran tetap hilang mumpuni. Berarti ini tuyul ndase ireng disimpen nang Al-Quran jeblet tuyule ora wedi karo Quran. Akhirnya ketahuan ada orang nyimpen duit di dalam mushaf Quran, ini disebut tahrur hormat. Orang yang hilang hormatnya, orang yang hilang adabnya, bahkan maaf, ini disebut penghinaan kepada ayat suci Al-Quran. Maka
dengan alasan yang mendasar ini, berarti orang yang maaf nyawer di dalam seorang yang membaca Al-Quran, apalagi dengan kurang etikanya, maka nun sewu ini disebut disimpulkan tahrir hormat. Kalau jenengan niatnya mau sodako, mungkin pakai adab yang baik, dengan cara mungkin di amplop, kemudian dikasih di panggung yang monggo. Lebih baik lagi ketika turun pengajian, Anda mau niatnya sodako, diberikan dengan rasa hormat, supaya apa? Jenengan pun nama baiknya tetap bagus. Coba kalau kejadian yang lagi viral ini, niatnya mau baik, tapi ternyata justru menjatuhkan derajatnya sendiri dengan cara seperti itu. Maka non sewu, saya nyawer grup rebana jauh sebelum ada kejadian viral orang nyawer baca Quran. Saya sudah biasa nyawer grup rebana. Kenapa saya nyawer grup rebana? Ketimbang nyawer biduan, pakai rok mini, rok pacet, maaf blekan buri nyerempet silit, buri blekan ngarep nyerempet silit ngarep, pakai baju pada kurang bahan, punya gunung Merapi sama gunung Merbabu ditonjol-tonjolin, udah pakai baju kurang bahan, pakai rok mini, naik motor metata. Maaf, SMS nun sewu silite meletak separoh. Ya Allah ya Rahman, kan mending nyawer grup rebana Pak, lebih manfaat. Walaupun sama-sama vokalnya, tapi kalau nyawer biduannya bajunya kurang bahan, cara berpakaiannya kalah sama buah di pasar. Sekarang buah di pasar kan pada pakai baju Bu, apel pakai baju, pir pakai baju, jeruk pakai baju, jambu kristal pakai baju. Saya masuk ke desa Intan Jaya, saya lihat ada nangka pada jaketan Pak. Nih ku ketawa sampean, ini sih ngomong nyata Pak. Di Intan Jawa, di Intan Jaya nangka pada jaketan besti. Ya lo tuh tadi nangkanya siapa Pak kepala desa? Indah betul, berarti kalau di Intan Jaya nangka pada jaketan, berarti nangkanya orang Intan Jaya, nangkanya orang beriman. Tahu syariat, tahu aturan, tepuk tangan juga nggak apa-apa. Yang tepuk tangan bisa berangkat haji kabeh. Pengen berangkat haji? Ingin berangkat haji? Udah daftar belum? Gimana ceritanya? Ingin mangkat haji turun daftar. Ayo mumpung ini kuotanya dibuka kemarin, kuotanya tambah sekarang udah nggak ada batasan umur Bu. Monggo nabung. Halo bos sawit mana? Memang yang namanya Dzuyufur Rahman Al Mubarakun, tamu hormatnya, tamu kehormatannya Gusti Allah, tamu agungnya Gusti Allah adalah orang yang berangkat haji mampu dan mau. Soalnya yang mampu belum tentu mau, yang mau belum tentu mampu. Nah, yang mampu dan mau itu yang namanya Dzuyufur Rahman Al Mubarakun. Mudah-mudahan kita bisa sowan maring ziarah Mekah Madinah, jadi bapak haji, ibu hajah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nangka pada jaketan. Ketimbang ibu-ibu rebana, kalau nggak nutukin rebana, nggak solawatan, malah petan karo ngerasani tangga nih ngegosip. Kan mending nabu rebana, hapsian, solawatan, tambah solawat, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaah. Amin Allahumma. Kotak infaknya udah, nyawernya udah. Lanjut ngaji Pak. Sampai jam berapa tadi ya? 3:30. Ya Allah ya Rahman. Ngaji naik jam 9:15, turun jam 4. Masya Allah. Jebule wong Intan Jaya mangas-mangas. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi lagi ngebahas sifatnya cicak. Sifatnya cicak kena azab dari Allah. Yang pertama, al-kibru minal fuqara. Saya ulang. Apa tenaga dalam tuh tadi ngucap? Al-kibru minal fuqara, artinya wong melarat tapi sombong.
Al-kibru minal fuqara. Miskin tapi sombong. Maaf Pak, sombong itu su'ul adab. Hanya Allah saja yang harus punya sifat sombong. Hambanya Gusti Allah, umatnya Kanjeng Nabi nggak boleh punya sifat sombong. Ini punten-punten ya. Lagi orang sugih kelakuannya sombong aja nyebelin. Halo? Halo? Wong sugih kelakuannya tengil sombong aja nyebelin. Apa maning miskin? Kurang kompak nih. Saya direwangin Bu, rewangin. Bahasanya apik banget, direwangin. Lagi wong sugih kelakuan sombong aja nyengiti. Apa maning wong melarat? Maaf punten. Wong sugih sombong mungkin nyombongin hartanya. Wong pinter sombong na'udzubillah min dzalik mungkin nyombongin ilmunya. Orang cantik kok sombong mungkin nyombongin parasnya. Orang punya pangkat jabatan sombong mungkin nyombongin titelnya. Tapi wong melarat sombong itu nyombongin apanya Pak? Bentar, saya minta persetujuan sama sebelah kiri. Kalau nggak dicek saya khawatir ngantuk semua. Bu, Assalamualaikum. Ada orang punya pangkat sombong mungkin nyombongin titelnya. Orang cantik sombong mungkin nyombongin cantiknya. Orang ganteng sombong mungkin nyombongin gantengnya. Orang kaya sombong mungkin nyombongin hartanya. Orang miskin sombong nyombongin apanya? Miskinnya. Ada orang miskin sombong nyombongin miskinnya. Nah itu disebut al-kibru minal fuqara Pak. Wong melarat tapi sombong. Contoh nih, maaf punten. Wong melarat tapi sombong. Cecek Pak, cecek. Cicak. Melarat tapi sombong. Ada pengajian, tapi bukan di sini, buat contoh aja. Ada pengajian, bendaharanya ngucap, Bapak Ibu buat pengajian besok alhamdulillah kita sudah terkumpul dana 70 juta. Alhamdulillah ya Allah. Itu 70 juta dari mana Pak? Yang 40 juta itu alhamdulillah dari swadaya masyarakat pada sodako. Tapi yang 30 juta alhamdulillah nih ada seorang akhirnya dari desa kita yang dari kantong pribadi ngasih 30 juta. Ya Allah, siapa tuh Pak Bendahara? Namanya Kang Sarmin. Sarmin tetangga saya, betul. Alhamdulillah ya Allah, berhektar-hektar tanah sawitnya. Ternyata ngasih dari kantong pribadi 30 juta. Betul. Ya Allah, Pak Bendahara besok kalau ketemu sama Kang Sarmin, tolong sampaikan salam takdim kami warga masyarakat buat Kang Sarmin. Sehat barokah panjang umur rezekinya tansah lancar. Ya Pak, nanti kalau ketemu Pak Sarmin saya sampaikan. Matur nuwun Pak Bendahara. Tiba-tiba ada yang nyeletuk. Memper. Wong sugih ngasih segitu kecil. Orang sawitnya aja berhektar-hektar. Ngasih segitu tuh kecil tuh. Tapi mohon maaf nih, sesugi-sugi apapun yang namanya bos kelapa sawit gak doyan minum es kelapa sawit. Maaf ya, bos sawit nggak konten. Ini cuman buat contoh, ada yang nyeletuk begitu. Namanya bos ngasih cuman 30 juta, tuh kurang tuh. Namanya bos harusnya 3 kali lipat. Saya kalau suginya kayak Kang Sarmin, ngasihnya nggak cuman segitu tuh, lebih banyak. Wis ikut patungan enggak? Maido. Cicak nggak tuh? Cicak nggak tuh? Cicak tuh sifat begitu tuh. Coba kalau si Agnia denger sekuping-kuping, sakit hati Pak. Yang ngasih 30 juta anaknya ngebatin, oh
Jadi saya ikut patungan 30 juta nggak ada artinya. Ya. Besok kalau saya dimintai patungan lagi, nggak ikut turun saya. Udah kasih 30 juta langkah maknane. Saya tuh 30 juta buat modal anak saya di pondok bisa. Bayar listrik ke silawih. Tadi wae 30 juta ceroranan artine. Pancenen wong langkah syukure. Ngesuk nyong ora weh maning. Kan yang akhirnya giroh semangatnya patah, Pak. Pupus dengan seketika. Lagi semangat, denger seketika begitu, langsung mungkret. Ini bahasa Cilacap tuh mungkret, Pak. Di sini nggak ada tuh bahasa mungkret. Bentar. Lagi semangat. Tiba-tiba langsung semangatnya putus. Cara Cilacap mungkret. Di sini apa nyebutnya? Ya Allah, ya Rahman. Siapa yang bilang mengkeret tadi? Usartina. Mungkret sama mengkeret beda maknanya. Kalau mungkret artinya lagi semangat terus patah semangatnya. Tapi kalau mengkeret anu barang dawa terus cendek. Kalau Bu Sartina bisa-bisanya nemu bahasa mengkeret. Ini yang diinget-inget jangan mengkeretnya loh, Bu. Jauh-jauh jenengan ngaji sampai jam 4 subuh. Ditanya sama yang gak ikut berangkat ngaji, Bu ngaji sama mumpuni dapat apa? Mengkeret. Si dimarahin tuh sama kiai saya. Bukan mengkeret, mungkret. Apa ya? Mutung. Mutung ini apa ya? Gimana? Oh ini bahasanya udah macam-macam banget. Kayak bahasa planet Mars sudah saya bingung. Pokoknya yang namanya mungkret adalah orang yang tadinya sedang semangat ibadah, kemudian langsung pupus semangatnya hanya gara-gara oleh orang yang al-kibru minal fuqara, melarat tapi sombong. Kenapa dibenci oleh Gusti Allah? Karena dia mematahkan semangat orang yang sedang beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, sallu ala Nabi Muhammad. Sifatnya cicat, al-bukhlu minal aghnia. Saya ulang. Al-bukhlu minal aghnia. Wong sugih tapi pelit. Bayangin Pak, yang miskin sombong, yang sugih pelit. Ya Allah. Pak Kades, saya mau tanya Pak Kepala Desa, di Intan Jaya jiwa pemilih itu sampai berapa ribu orang? 1000. Ya memang tadi Pak Ketua Panitia udah ngaku cuma 800 kakak. Jadi kalau jiwa pemilih 1000 ya memang pantas. Saya cuman makasih atas informasinya ya Lur. Lurah maksudnya Pak Kades, Pak Lurah tadi sudah ngendika jiwa pemilih di Intan Jaya sekitar 1000 orang. Ini cuma buat gambaran. Dari 1000 orang yang pelit orang 250. Setengahnya itu antara pelit sama loman. Dari seritil kucirin jelantir kayu upil kudanil. Kalau bahasanya kitab, al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adatil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifatnya hewan. Hewan punya sifat dasar cetil, bakhil, pelit. Tapi manusia lahir dianugerahi oleh Gusti Allah punya jiwa yang loman, suka ngasih, suka nolong. Bukti nyata. Ibu lagi berangkat kondangan, ternyata makanannya prasmanan. Pasti ibu kalau ngantri di depan, di belakang ada yang sama-sama ngantri, mesti ada rasa nggak enak. Akhirnya ibu ngucap, maaf ya, saya duluan. Bahasa Cilacap ngapunten ge kulorin. Apalagi rombongan ibu-ibu majelis taklim, kondangan prasmanan ngantri, mesti malah saling menawarkan.
Monggo Bu, jenengan rumiyin. Nggih mboten wong jenengan itu ketua tim penggerak PKK. Monggo jenengan rumiyin. Nggih mboten wong jenengan punyaine kok. Monggo jenengan rumiyin. Nggih mboten wong jenengan pulurah. Monggo jenengan rumiyin. Nggih mboten langkung sepun jenengan. Monggo jenengan rumiyin. Nggih mboten wong jenengan niki sing pun tengajeng. Monggo jenengan rumiyin. Nggih mboten wong jenengan ketua muslimate kok. Monggo jenengan rumiyin. Terus iki begitu. Itu sifat dasar Pak manusia. Nggak enakan orangnya. Itu nggak anaknya Pak Banser, putrane Pak Lurah, putranya Pak Camat, putrane Pak Kapolsek, putrane pengusaha sawit, putrane sing dodo sawit. Semuanya kita lahir dianugerahi sifat loman, suka ngasih, seneng nyah-nyoh, seneng cangcung. Bahasa Cina tuh cangcung. Nyah-nyoh, nyah, nyah, nyoh, nyoh, nyah. Orangnya nggak enakan. Kenapa? Dari sifat suka ngasih. Tapi pelit mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adatil hayawaniyah. Pelit adalah membuang sifat dasar manusia dan digantikan dengan sifat hewan. Hewan itu jiwanya pelit, nalurinya memang pelit. Bukti nyata bapak-bapak ngasih makan ayam segenggam beras wayah pagi. Disawuri beras ke ayam mak pure. Ayamnya terus pada pating trotol, ayamnya pada pating kerubut. Gak ada tuh ayam yang ngucap makan jenengan rumiyin. Gak ada Pak. Si ibu langsung nimpalin. Iyalah ayam bisa ngomong ora. Loh, kata Imam Al-Ghazali bahwa ada orang lagi makan, datang temennya yang lagi makan gak nawarin nama yang baru datang. Kata Imam Al-Ghazali kalbakoroh, artinya orang itu kayak sapi. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ada orang lagi makan. Kedatangan temannya. Yang lagi makan gak nawarin sama yang baru datang. Kata Imam Al-Ghazali kalbakoroh, itu orang kayak sapi. Sapi kalau udah kadung makan boro-boro nengok sama sebelah, nawarin juga enggak. Ramus, rawus, rawus. Sama kayak orang pelit. Dia kaya nggak bayar zakat, suki nggak ngasih sama tetangga yang kekurangan. Wong suki orang seneng awe sodako, kalbakoroh itu orang kaya. Pinter jenengan Bu. Jangan anggap remeh jiwa pelit, karena ternyata dosa besar muncul gara-gara sifat pelit. Namanya jiwa pelit itu betul-betul menghancurkan diri sendiri, bahkan tega menghancurkan orang lain. Ada tetangga dagang boro-boro ikut ngelarisin, tetangga dagang malah kepinginnya ikut bati, kepinginnya ikut untung. Bukti nyata, tetangga lagi panen timun. Sebentar saya mau tanya Bu, di Riau timun sekilo harganya berapa Bu? 10.000. Terima kasih atas informasinya Ibu. 1 kilo timun di Provinsi Riau harganya 10.000. Ada tetangga lagi panen timun jam 5 pagi. Si pelit datang tuh ke tempatnya si orang yang lagi panen timun. Niatnya mau beli timun. Bawa duit atusan ewu selembar. Cuman mau beli timun sekilo guys. Saya ulang. Panen timun jam 5 pagi. Si pelit datang jam 5 pagi. Niatnya mau beli timun sekilo. Tapi duitnya atusan ewu selembar. Apa tujuannya? Supaya ora ono jujul. Itu jiwanya wong pelit begitu tuh. Nyebelin banget. Gak cuman sampai situ Pak, masih ada lanjutannya. Si pelit di tempatnya bakul timun ngucap, ya Allah ikut timun sing beesan laki banget. Ibu tahu timun beesan nggak? Nggak lulus sortir, timun afkiran, yang pendek-pendek bungkretan kena ular, sing melengkung-melengkung. Di Cilacap nyebutnya beesan. Cara orang sini nyebutnya apa? Sutiran bojone Sutinah. Sutiran. Ikut timun
timun sing sutiran akeh banget nggak dijual Bu. Ya Allah, orang yang lenceng-lenceng waras be nang pasare Riau sekilo 10.000. Masa kon sing sutiran didol. Ini yang sutiran nggak laku. Ibu mau apa? Ya nggak apa-apa, itu dibungkus. Pulang bawa timun sutiran 4 kilo dewek. Beli timun yang waras sekilo duitnya atusan ewu, jam 5 isuk belum ada kembalian. Akhirnya bakul timun ngucap, "Buano masih pagi nih belum ada kembalian. Ini mangga uangnya dibawa aja nggak apa-apa." Orang sama tetangga deket besok kalau ketemu di sarutang. Akhirnya besoknya pagi si pelit datang lagi, niatnya baik tuh mau nyarutang Pak, tapi nggawa duit atusan ewu gue maning. Terus aja begitu sampai 3 bulan. Akhirnya bakul timun ngucap, "Bu, besok pagi nggak usah ke tempat saya lagi. Itu timun yang dulu udah saya ikhlaskan, nggak usah dibayar. Cuman sekilo 10.000, insya Allah saya ikhlas buat tambah saudaraan, jadi nggak usah dibayar." Sinis tujuannya orang pelit. Boro-boro dagangan tetangga ikut ngarisin. Tetangga dagang malah kepingin untung. Tuh jiwa orang pelit begitu. Non sewu, ibunya sengit karawang pelit enggak? Sengit karawang pelit apa enggak? Jangankan sampean Bu, wong pelit karawang pelit iku pada sengite. Karena enggak saling menguntungkan Pak. Loh maaf, jangan anggap remeh jiwa pelit. Rentenir, tukang ngerolas na duit, tukang manak no duit, berawal dari jiwa pelit. Karena jiwanya sama. Boro-boro tetangga utang ditalangin dulu. Tetangga utang malah sengaja duitnya kon podo manak. Tetangga nembung utang 10, nerimanya cuman 9, nyarutangnya disuruh 15. Cicak enggak? Cicak enggak? Itu namanya toma minanas. Sifat yang ketiga, toma minanas, orang yang suka minterin hartanya orang lain, ngebodohin orang lain, ngakal-ngakalin dunianya orang lain. Namanya toma minanas. Seneng ngurangi timbangan. Nimbang barang sekilo kudune 10 ons, mung 9 ons. Toma minanas. Petesi pendul ditebas-tebas no. Lamun pendulnya jadi pete temenanan. Namanya kembangnya pete Pak, hujanan setitik ambrol kabeh. Si pendul tebas-tebas no. Toma minanas. Peleme si pentil tebas-tebas no. Lamun pentile pentile sopo? Iki lagi cerita pentile pelem Pak Sarmin. Ya Allah, salah pahaman mulu dari tadi. Peleme si pakel ditebas-tebas no. Toma minanas. Dumelongko sing weruh lagi rawat nang gone alas, macul patoke ngenangi, kenang pacul patoke dijejak. Tanahnya tetangga ngiuting gone dheweke ngambani. Toma minanas. Benduk saking ngarsane Gusti Allah. Jadi pedagang curang, ternyata barang udah jelek dioplos sama yang masih bagus. Yang bagus ditaruh di pinggir, yang busuk ditaruh di tengah. Toma minanas. Dipilih sama masyarakat, digaji sama pemerintah. Jam 8 pagi harusnya ngelayanin masyarakat, jam 10 esok ke sini medang kopi nang omah. Toma minanas. Bukan lurah sini, lurah sono. Ngomong-ngomong jam berapa nih Pak? Jam berapa? Jam 9. Jam 11 kurang 10 menit. Toma minanas. Ini jam 9 lebih 1/4. Ini udah bener-bener jam 11 kurang 10 menit. Berarti kan sampean minterin saya Pak. Toma minanas. Minteri mumpuni soalnya nih Bapak. Maka alhamdulillah hari ini udah jam 11 kurang 10 menit. Berarti ngajinya udah lama ini.
segini belum lama. Toma. Soalnya begini, Medang. Oh ya, saya ditawarin Medang, terima kasih ya Pak. Ternyata dari tadi Anda meniteni dan menengeri saya. Rasanya ikut senang, ternyata ada yang memperhatikan dari tadi belum minum. Gak apa-apa, anu Pak Camat udah habis lemper 3 Pak. Dilanjut aja Pak Camat, gak apa-apa Pak Camat. Saya ikut bahagia dan sangat terhormat hari ini Pak Kapolsek beserta Pak Daramil. Pak Daramil ikut rabu nggak nih? Saya kira Pak Daramil yang pakai sorban, Masya Allah, dan Ramil yang kiai. Pakai kumisnya jelantir, kayak tambang dadung sapi. Terima kasih loh Pak dari Forkom Pincang kesah hadir di desa kami Intan Jaya. Pak Kades dan Ketua Panitia bahkan seluruh panitia merasa ikut sangat bangga karena dari umaroknya selalu bersinergi dengan para ulama sehingga alhamdulillah pengajian hari ini suksesnya begitu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitia luar biasa. Dan dari tadi Anda semangat ngaji, insya Allah tidak ada cicak di antara kita. Sifatnya maksudnya Pak, nanti kalau sampai rumah itu cicak jangan dipelintengin Pak. Nah, ketemu pelinteng maning ini Pak. Jadi mohon maaf karena memang sesuai dengan panitia ngendiko saya naik gasik supaya pulangnya rada gasik Pak. Tapi saya nggak langsung pulang, saya masih ada di Riau ini 3 hari ke depan alhamdulillah. Saya ke Riau ini sudah 3 kali ini Pak. Terakhir saya ke Riau itu tahun 2019 sebelum corona. Tapi saya lupa itu. Ada yang dulu awal saya ngaji di sini bupatinya Duda. Saya cuma ingat begitu aja. Oh iya, saya kira mau pulang, ternyata mau gelar tikar. Ini udah mau selesai ngajinya. Ya Allah ya Rahman. Saya tadi pikir ya, orang mau pada bawa sandal, terus stikernya diangkat, apa ngajinya ngebosenin, saya sih mikir begitu kan. Ternyata mau pindah lokasi. Wah, ini ngajinya udah mau selesai, ngapain baru pindah dari tadi Bu? Ya Allah ya Rahman. Saya ikut senang, ternyata dari belakang itu cuman kelihatan dengil-dengil merongosnya saya Pak. Walau ini kepingin membuktikan merongos beneran apa enggak. Sampai sini alhamdulillah, oh iya betul merongos beneran. Ini kata kiai saya, nggak boleh di apa itu di blendrat. Di apa itu namanya? Di behal ya Allah. Saya kiranya di blendrat. Di bronjong kayak batu rai. Nggak boleh nih giginya di apa namanya? Ya sebenarnya sih boleh saja kalau niatnya buat merapikan supaya nikmatnya Gusti Allah tambah indah begitu. Cuma non sewu sangat kiai saya bilang ngorosan enjean mumpuni terus nek merongos dengil-dengil kayak apa-apa. Dicari barokahnya apa kiai? Jangan-jangan Allah ngasih kamu sedikit ilmu wasilah merongos untungmu. Jadi saya biarkan nih dengil-dengil begini Pak. Alhamdulillah jadi ibu-ibu tadi udah pindah lokasi buat membuktikan. Udah selesai nih ngajinya Ibu. Udah jam 11 soalnya. Insya Allah karena ngajinya lebih awal karena Pak Samsul Arifin sebagai ketua panitia itu paham. Saya ngobrol sama Pak Samsul Arifin. Pak nanti ngajinya mulai lebih awal guys. Beliau tanya, emang mau kemana? Mumpuni ya nggak kemana-mana ngaji di tempatnya Pak Samsul Arifin. Orang naik ngaji naik ke nang apa? Soalnya kan saya bocah. Walaupun 27 tahun tapi kan belum pada nikah. Tetap 27 tahun bocah saya Pak. Bocah ngaji kemalaman itu bahaya Pak. Apalagi tadi siang nggak tidur kan malamnya rewel Pak. Nah sebelum rewel ini Pak insya Allah tadi kesepakatan dari panitia doa penutup akan diimami langsung oleh Romo Kiai. Saya tadi sudah minta catatan ke Pak Samsul Arifin tapi mungkin karena beliau sudah sepuh 58 tahun tapi ngakunya tadi pas berangkat 17 tahun sama saya Pak.
Terus saya minta dituliskan romo-romo kiai para kesepuan yang kami hadir, ternyata tidak ditulis, cuma dijamak aja mumpuni gitu. Terus cuma disebut tamat Kapolsek, jadi saya nggak tahu nama asmo panjenengan siapa saja Pak AKP. Mohon izin, hari ini baloknya masih 3, nanti pulang langsung kompol mawar 1. Terima kasih Pak Kapolsek, Pak Mat, Camat. Lur juga Pak Dura, makasih matur sembah suwun. Mohon izin saya suka bercanda Pak, nggak ada niatan saya melecehkan ataupun merendahkan. Justru kami sangat bahagia kalau para umaroh ulama meniko selalu derekakan para masyarakat yang derek hadir. Ada informasi sebentar dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan badi, maka suaminya nikah lagi. Kata Imam Al-Ghazali, orang berangkat ke majelis taklim belum dipimpin doa penutup kok gugupan pulang, maka ibarat botol yang kosong diisi air penuh tanpa dengan tutup langsung dibawa pulang naik sepeda, kocak suar sawer Pak. Maka biar nggak soar sawer, ada guyonan ngalor ngidul supaya tertata rapi, maka non usaha nanti akan dimami langsung oleh Romo Kiai. Pak Forkompinsan terima kasih. Onde sebelumnya ada informasi penghitungan infak seperti quick count. Buanter banget ngitung infak. Hari ini dapat infak dari panjenengan secara otodidak. Alhamdulillah mendapatkan 20.110.500 perak rupiah. Oh, jadi di sini orang Intan Jaya kalau dapat sodako banyak dikeprokin. Saya ulang. Hari ini mendapatkan infak sodako jariah sebesar 20.110.500 perak rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah ini ada 500 peraknya, nggak usah jadi masalah Pak. Jangan-jangan itu tadi putra panjenengan ikut ngasih sodako, lebihan sisa ada uang jajan ditaruh di 500 perak rupiah. Gak mungkin tukang dodo sawit awe 500 perak rupiah, orang level. Soalnya 500 perak ini adalah anak-anak kita yang ikut belajar sodako, mengikuti jejak orang tuanya. Insya Allah in ahsantum li anfusikum, sodako panjenengan buat tolak bala narik rizki yang bawa manfaat barokah. Allahumma kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan giroh semangat ibadah, jadi masyarakat yang ahlul ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yusuf bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Saya harap 2-3 menit sebentar, mari kita hikmat mengaminkan doa yang nanti dipimpin langsung oleh Romo Kiai untuk rasa takdim kami sampai kepada para masyayikh, tokoh ulama di Desa Intan Jaya. Terima kasih Forkompintan Kecamatan Tapung Hulu, Pak Camat, Pak Kapolsek beserta tamu undangan, Pak Kepala Desa, para masyayikh dari Tamfidia Surya Nahdlatul Ulama, matur sembah sangat, dan seluruh warga masyarakat. Nanti mudah-mudahan setelah doa panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Sedaya lepat yang kita punten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.